Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Mahendra dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina tahun 2020. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Surat Kabar dan Konvergensi Media, Studi Deskriptif Kualitatif Model Konvergensi Media pada Solo Pos. Jurnal ini disusun oleh Anton Wahyu Prihartono dari Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk periksa jurnal sendiri, peneliti mengawali jurnal dengan latar belakang kemajuan teknologi, di mana perkembangan teknologi telah menuntun era digital yang membuat seluruh lini dan bidang di beberapa bidang sudah memasuki era teknologi. Karena kemajuan teknologi tersebut, telah hadir beberapa teknologi digital seperti televisi, radio, dan sebagainya. Di sini keberadaan koran sendiri sudah mulai mati akibat tertinggal dalam tanda kutip karena kemajuan teknologi tersebut. Lalu banyaknya matinya koran ini membuat peneliti ingin tahu seperti apa peranan dari media tersebut untuk bertahan di era digital. Di sini peneliti mengambil sampel atau objek penelitian, yaitu sebuah media koran di kota Surakarta, yaitu yang bernama Solo Pos. Solo Pos adalah sebuah koran, awal sebuah koran, dan karena tuntutan perkembangan zaman, Solo Pos sendiri melakukan konvergensi media. Maka dari itu, peneliti menulis penelitian ini untuk mengetahui bagaimana model konvergensi yang dilakukan oleh Solo Pos yang merupakan jawaban atas tuntutan industri media bahwa surat kabar harus mempersiapkan platform digital untuk menghadapi media digital yang terus tumbuh. Lalu peneliti di sini menggunakan beberapa teori. Untuk teori utama, peneliti menggunakan teori konvergensi media. Di sini peneliti ada menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah teori dari Terry Flew yang menyebutkan bahwa konvergensi media merupakan hasil dari irisan tiga unsur media, yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, dan konten. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori dari Preston yang mengatakan bahwa konvergensi menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan pemrosesan seluruh bentuk informasi, baik visual, audio, data, dan sebagainya. Lalu teori utama yang digunakan yaitu dari Grant. Grant mengatakan bahwa dalam konvergensi jurnalistik dikenal adanya 3 model menurut Grant, yaitu konvergensi newsroom, konvergensi news gathering, dan konvergensi konten. Yang pertama adalah konvergensi newsroom. Dalam konvergensi ini, jurnalis yang berbeda platform, misalnya dari surat kabar, online, atau televisi, menyatukan dirinya dalam satu ruang produksi berita. Mereka mengerjakan tugas sesuai dengan platform medianya. Lalu yang kedua adalah konvergensi news gathering. Dalam menjalankan model ini, seorang jurnalis dituntut untuk mampu mencapai tingkatan multitasking. Dengan melalui pelatihan atau training khusus, seorang jurnalis dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh media dengan platform lain dalam satu grup. Misalnya, seorang wartawan cetak harus mampu membuat berita untuk cetak, media online, dan juga televisi. Selain itu, seorang wartawan juga dituntut untuk mengambil foto atau video untuk melengkapi kebutuhan liputan. Lalu yang terakhir ada konvergensi konten. Berita akhirnya disuguhkan dalam bentuk multimedia, yang merupakan kombinasi antara teks, gambar, audio, video, blog, podcast, atau slideshow. Pilihannya terus berkembang. Saat ini, konvergensi ini masih sangat muda atau baru dimulai. Namun, kita dapat mengintip masa depan melalui website yang inovatif.
Bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan, medium hybrid baru mengkombinasikan antara audio dan video TV. Sifat responsif dan sumber dari website, kemudahan dibawa dan kualitas cetak dari koran. Editor dan reporter akan menjadi content producer yang dilatih untuk memilih cerita mana yang paling efektif, teknik mana yang paling menghibur dari menu biasa hingga pilihan multimedia. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian dan deskripsi kualitatif. Untuk informan yang dipilih, mohon maaf, bukan informan, saya responden. Untuk responden yang diambil oleh peneliti adalah ada beberapa, yaitu yang pertama ada pemimpin redaksi Solo Post saat itu, yaitu Suwarmin. Lalu mantan pemimpin redaksi Solo Post, Aditya Noviardi, maaf. Lalu selanjutnya ada redaktur pelaksana, Rini Yustiningsih, dan juga reporter ekonomi bisnis, Sokip Agriawan. Untuk teknik pengambilan data, peneliti di sini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan juga studi pustaka. Dalam pembahasan, peneliti sudah mendapatkan beberapa informasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Yang pertama, konvergensi media yang dilakukan oleh Solo Post merupakan jawaban atas tuntutan industri media bahwa surat kabar harus mempersiapkan platform digital untuk menghadapi media digital yang terus tumbuh. Lalu selanjutnya, model konvergensi yang dilakukan oleh Solo Post adalah model konvergensi news gathering, yaitu di mana dalam model ini seorang jurnalis dituntut untuk mampu mencapai tingkatan multitasking, yaitu satu reporter bisa bekerja untuk beberapa media atau beberapa platform dalam satu grup. Di sini seorang reporter dituntut untuk melakukan peliputan sekaligus, yaitu dalam platform solopost.com, Solo Post Koran, lalu televisi, mereka ada televisi, dan juga radio, Solo Post FM. Lalu selanjutnya, konvergensi media belum sepenuhnya didukung oleh Solo Post di divisi redaksi. Konsep satu reporter bekerja untuk beberapa platform baru dilaksanakan oleh sebagian awak Solo Post yang bekerja untuk cetak, online, televisi, dan radio untuk mendukung konvergensi media. Selanjutnya, adanya beban kerja untuk beberapa platform belum diimbangi dengan pemberian penghargaan khusus berupa materi kepada para awak redaksi yang terlibat dalam mendukung konvergensi media. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung konvergensi media. Reporter belum dibekali dengan berbagai peralatan yang bisa mendukung kinerja dalam segala situasi. Untuk analisis jurnal ini, yang pertama saya rasa penggunaan teori sudah tepat karena peneliti telah mengambil beberapa teori tentang konvergensi media dan dia juga telah mengambil jenis teori tentang jenis konvergensi media apa yang telah dilakukan oleh Solo Post. Itu sudah sesuai menurut saya. Lalu selanjutnya untuk metode dan teknik pengumpulan data itu sudah tepat karena untuk mendapatkan informasi ini memang yang dibutuhkan adalah informasi langsung dari informan di dalam Solo Post, yaitu redaktur, dan itu diambil dengan metode wawancara mendalam. Lalu dilengkapi oleh observasi bagaimana di lapangan kinerja sang reporter, dan juga ditambah dengan studi pustaka untuk teori pendukung. Untuk pembahasan, saya rasa cukup detail, cukup lengkap dan mendalam. Di sini cukup runut dan rapi saya lihat, karena juga sesuai dengan teori yang dipakai, jadi terkesan cukup api menurut saya. Namun di sini kekurangannya adalah tidak adanya informan yang berasal dari khalayak Solo Post. Di sini peneliti hanya mengambil informan dari media dalam Solo Post. Seperti tadi yang kita ketahui, ada pemimpin redaksi, ada mantan pemret, ada redaktur pelaksana, dan reporter, tapi tidak ada khalayak dari Solo Post yang memberikan testimoni atau memberikan pandangan terkait konvergensi media yang telah dilakukan oleh Solo Post.
Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.